Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, akan tiba suatu masa di akhir zaman di mana Dajjal datang dan menyebarkan fitnahnya. Inilah awal kehancuran bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kemunculan Dajjal adalah untuk menguji keimanan umat muslim di akhir zaman, di mana makhluk yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengaku sebagai nabi demi menghimpun pengikut sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan Al-Masih Ad-Dajjal." Fitnah dan penyesatan yang ditebarkan makhluk bernama Dajjal akan sampai ke seluruh penjuru dunia, di mana umat yang keimanannya lemah akan dengan mudah mengikutinya. Sedangkan bagi umat yang tetap beriman, keberadaannya akan terus terdesak dan mencari perlindungan. Namun sekuat apapun Dajjal, ada tempat-tempat suci yang tidak akan bisa dimasuki olehnya. Allah, di belakang saya terhampar indahnya kota Madinah ya. Mungkin detik ini orang pada menikmati keindahan Madinah dari tempat ini. Tapi nanti di akhir zaman akan terjadi peristiwa besar di tempat ini. Apa dia? Di saat Dajjal Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk keluar, maka salah satu tempat yang akan dia kunjungi, karena dia mengunjungi seluruh tempat yang ada di muka bumi ini, termasuk Madinah, akan dia kunjungi. Tetapi ketika dia ingin masuk Madinah, ternyata Madinah ini dijaga di setiap pintunya oleh malaikat, yang akhirnya membuat dia tidak berani untuk masuk ke Madinah, dan juga tidak bisa, tidak kuasa untuk masuk ke dalam Madinah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia hanya berdiri di sini saja, ya, berdiri di batas Madinah sambil melihat Madinah. Kala itu suasana sudah begitu mencekam. Salah satu yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghindari fitnah Dajjal adalah mereka masuk ke sana. Mereka masuk ke sana, semuanya masuk ke Madinah. Karena mereka tahu juga bahwa kota ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak terkena fitnah Dajjal. Akan tetapi apa yang terjadi? Seperti apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa terjadi 3 kali guncangan, yang sehingga guncangan itu mengeluarkan orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan orang munafik itu jalan sendiri, akhirnya laki-laki dan perempuan itu mendatangi Dajjal. Karena mungkin dia merasa juga, wah ini ternyata tidak aman juga. Bayangkan ya kalau di sana terjadi gempa gitu kan. Mungkin hatinya merasa takut, was-was. Wah ini jangan-jangan ini juga hancur juga. Akhirnya dia datang. Dan ternyata datangnya itu pun menghampiri Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia cerita yang akan terjadi di lokasi ini. Di perbatasan kota Madinah, di akhir zaman. Maka sahabat yang dicintai Allah, kita termasuk bahagian orang yang harus mampu untuk mengambil ibrah. Kita datang ke satu tempat yang ternyata di tempat itu memiliki cerita tentang akhir zaman. Yang ada dalam hati kita adalah kita berpikir, ya Allah,
hari itu akan datang. Ya Allah, hari yang sudah Engkau ceritakan dengan detil melalui lisan Nabi SAW, Nabimu yang mulia, itu akan datang, yang waktunya tidak ada yang tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali mempersiapkan diri. Sehingga kalau kita dimasukkan oleh Allah golongan orang-orang yang menjalani masa akhir zaman itu, kita mampu untuk menjalaninya dengan baik, mampu bergabung dengan golongan-golongan yang baik. Sehingga dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengakhiri hidup dengan baik dan bisa berbahagia di alam berikutnya. Dan inilah poros surga. Ketidakmampuan Dajjal memasuki tanah haram Madinah dan Mekah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, batas tanah haram Madinah di sebelah utara adalah kawasan Gunung Thaur yang berada di belakang Gunung Uhud. Di bagian selatan dibatasi Gunung Air. Di bagian timur dibatasi Harah Wakim, dan di bagian barat dibatasi Harah Wabrah. Apabila diukur, maka luas tanah haram Madinah adalah sekitar 17 km persegi. Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Disabdakan pula bahwasanya Dajjal akan keluar dari Yahudiya Asbahan, dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dicintai Allah, lantas makhluk seperti apakah Dajjal itu? Banyak yang beranggapan bahwa Dajjal bisa diartikan dalam berbagai hal, mulai dari sistem pemerintahan, bentuk negara adidaya, atau bahkan perilaku manusia. Namun sebenarnya Rasulullah SAW telah menjelaskan ciri-ciri Dajjal dengan sangat detail, di mana sosok makhluk bernama Dajjal itu adalah makhluk seperti halnya manusia pada umumnya. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang Dajjal, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi SAW sudah memberikan pemahaman kepada kita tentang ciri-ciri Dajjal itu. Bagaimana ciri-ciri secara fisik, ya? Dan ternyata detil sekali Rasul SAW sampaikan ciri-ciri secara fisik. Yang dari sini, karena memang diceritakan Dajjal ini secara fisik, secara keseluruhan oleh Nabi SAW, maka yang disebut Dajjal sebagai tanda dari akhir zaman itu adalah Dajjal seperti apa yang diceritakan oleh Nabi, berbentuk sebagai makhluk manusia. Jadi bukan sistem, ya, bukan juga negara, bukan apa, tapi Dajjal. Kalau ada sistem yang menyerupai Dajjal, itu mungkin sistemnya menyerupai sifat-sifat dari Dajjal atau negara yang sifatnya Dajjal. Tetapi yang diceritakan oleh Nabi SAW di sini adalah Dajjal yang dia itu merupakan bahagian daripada manusia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, innahu syabun qatab, ya, bahwa dia itu seorang pemuda. Jadi ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usianya usia muda, bukan tua, ya, tetapi muda. Qatab, rambutnya itu keriting yang tidak beraturan. Lalu awarul ain, matanya itu buta. Matanya buta, lalu menonjol seperti ada anggur, ya, mata buta, lalu ada anggur jadi seperti menonjol. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh, lalu di jidatnya ada tulisan kafarah yang bisa dibaca oleh orang-orang muslim, baik dia bisa membaca ataupun dia tidak bisa membaca. Ada tulisannya kafarah. Orangnya pendek, kepalanya kecil, kulitnya putih seperti keledai, kakinya bengkok, ya. Jadi detail sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dari sini, sahabat yang dicintai Allah, ada juga pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berbicara tentang ciri fisik Dajjal. Apa dia? Satu, bagaimana ketika kita berbicara tentang masalah akhir zaman, maka janganlah berbicara dengan pendapat pribadi, tapi berbicaralah berdasarkan dari dalil, dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu kita sudah tahu, maka yang ada pada diri kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Insya Allah dengan ini yang akan bisa menambah keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, kemunculan Dajjal pertama kali adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kekuatan pada Dajjal melebihi manusia manapun. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa di awal kemunculannya, ia berkata, "Aku adalah Nabi, padahal tidak ada Nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu banyak fitnah yang disebarkan Dajjal agar manusia mau mengikutinya, baik itu dalam bentuk keburukan maupun kebaikan. Fitnah dalam bentuk keburukan dimaksudkan untuk menanamkan kebencian dalam hati manusia. Sedangkan fitnah dalam bentuk kebaikan adalah untuk meyakinkan manusia atas kekuatan yang dimilikinya. Hati dan keimanan manusia yang lemah akan sangat mudah dibolak-balikan hingga muncul keraguan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, dalam kitab Fathul Bari. Segala tanda-tanda kebesaran yang terjadi pada tangan Dajjal, dari turunnya hujan serta tanah menjadi subur bagi orang-orang yang mempercayainya, dan ketandusan atas orang yang mengingkarinya, dan segala yang bersamanya berupa perbendaharaan bumi. Bersamanya surga dan neraka dan air yang mengalir. Semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang ragu menjadi binasa dan orang-orang yang bertakwa menjadi selamat. Semuanya merupakan perkara yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada fitnah yang paling besar daripada fitnah makhluk yang bernama Dajjal di akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah mungkin kurang lebih suasana gersangnya padang pasir, ya. Dan saya tidak ingin bercerita tentang gersangnya padang pasir karena memang padang pasir itu gersang. Tetapi saya ingin bercerita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekuatan kepada Dajjal itu. Walaupun masa hidupnya hanya 40 hari, tetapi bagi orang-orang beriman masa itu begitu beratnya. Karena fitnah Dajjal juga luar biasa, ya. Salah satu dari apa yang disampaikan dari hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal itu akan berjalan di muka bumi wa ma'ahu jannatun wan nar. Dia berjalan dengan membawa surga dan neraka. Kalimat ini luar biasa gitu ya, kiasan bahwa apa yang ada di muka bumi ini seolah-olah Dajjal itu punya gitu. Sehingga nanti dia bisa menawarkan kepada semua orang yang ingin dia ajak kepada ajakannya itu begitu mudah karena dia punya segalanya. Luar biasa ya, fitnah uang yang tidak seberapa saja itu begitu berat buat kita. Banyak orang keluarganya hancur karena uang, persahabatan hancur karena uang. Itu baru hanya sekedar uang. Nabi sampai mengatakan wa ma'ahu jannatun wan nar. Dia punya surga dan punya neraka. Dia mudah sekali memberikan surga itu kepada yang dia kehendaki, yang mengikuti ajakannya, dan dia mudah sekali untuk menghukum orang dengan neraka ketika dia ingin memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengikutinya. Tetapi Nabi mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Maka Nabi memberikan arahan tuh, kalau dia menawarkan itu maka ambillah yang neraka. Artinya apa? Ketika kita menjumpai masa itu, justru Nabi meminta untuk mempertahankan keimanan kita walaupun saat itu berat luar biasa. Yang kedua, kita bisa tahu ya dari cerita yang disampaikan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti akan ada orang yang ketika bertemu dengan Dajjal justru dia akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka Dajjal. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan aku bersaksi engkau Dajjal. Lalu apa yang disampaikan oleh Dajjal dengan pengikutnya yang begitu banyak? Bagaimana kalau aku bunuh orang ini? Kalau hanya sekedar bunuh, semua orang banyak yang bisa sekarang. Tapi apa yang disampaikan oleh Dajjal? Bagaimana kalau aku bunuh orang ini lalu aku hidupkan lagi dia? Apakah kalian akan beriman kepadaku? Oh, semua mengatakan iya. Dan ternyata betul, dibunuh lalu dia dihidupkan kembali. Luar biasa ya fitnahnya ini. Belum pernah ada manusia yang mampu punya kekuatan seperti ini. Dia datang ke satu bumi, ketika dia lihat bumi itu gersang, tetapi orang yang ada di situ mengikuti ajakannya dan arahannya, maka dia tunjuk bumi itu, tunjuk daerah itu, maka akan menjadi subur makmur hijau.
Sebaliknya ketika dia datang ke satu tempat yang dia lihat orang di sana tidak ada yang mengikuti arahannya, maka langsung dia sulap. Bahasanya ya dia sihir mungkin ya, atau dengan kekuatannya menjadi gersang seperti ini, sehingga orang yang hidup di situ kesulitan. Luar biasa. Orang yang sudah biasa dengan air, tiba-tiba ketika dia tidak mengikuti perintah itu, air setetes pun tidak ada. Bagaimana orang bisa mempertahankan keimanan dalam keadaan yang super berat? Ini yang diberikan kekuatan oleh Allah kepada Dajjal sebagai bahagian daripada ujian bagi mereka-mereka yang hidup di akhir zaman. Maka sahabat, karena berat ini, berat medan yang akan dijalani oleh mereka yang akan sampai pada masa Dajjal ini, maka perkuat keimanan kita. Sehingga di saat itu kita mampu melalui fitnah itu dengan sebaik mungkin. Dan inilah poros surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Sahabat yang dicintai Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan manusia bahwa ada suatu masa di mana keimanan tidak akan berguna lagi. Maka dari itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita sudah mempersiapkan diri dengan memperkuat keimanan kita sebelum tiba masa itu. Begitu banyak pengetahuan yang sudah kita dapatkan tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka sebagai umat muslim, kita pun juga harus tahu bagaimana cara menghadapinya agar kita termasuk golongan manusia-manusia yang selamat. Sahabat yang dicintai Allah, kita ketika berbicara tentang masalah Dajjal kan fitnahnya juga luar biasa. Membuat orang itu Masya Allah ya, kalau bisa justru tidak bertemu dengan fitnah Dajjal itu. Karena memang dahsyatnya fitnah itu. Dan ternyata dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulianya hati Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana caranya, tips supaya kita itu terbebas dari fitnah Dajjal yang begitu mengerikan. Kalau kita menjumpai fitnah itu, karena kita tidak tahu apakah kita menjumpainya atau tidak. Tanda-tandanya sudah makin mendekat. Kalau Dajjal itu akan keluar, maka kita harus mampu untuk menjaga diri supaya kita tidak terkena fitnah tersebut. Ada beberapa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah tips agar kita mampu untuk menghindari fitnah Dajjal. Yang pertama, Nabi SAW menekankan ketika seseorang itu selesai dari tasyahud di saat salatnya, falyasta'id billahi min arba'. Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil akhirah wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika, yang terakhir nih, min fitnatil masiihid dajjal. Kita minta kepada Allah ketika kita tasyahud akhir, selesai dari tasyahud kita minta perlindungan dari azab di akhirah dan azab kubur. Lalu meminta perlindungan dari segala macam bentuk ujian kehidupan dan ujian setelah kematian. Dan yang terakhir kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal atau ujian yang begitu mengerikan dari Dajjal ini. Berikutnya juga Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa man hafidha, barang siapa menghafal 10 ayat, 10 ayat min awali surat Al-Kahfi, dari awal surah Al-Kahfi itu, usima minad Dajjal, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal ini. Sahabat, 10 ayat dari surah Al-Kahfi di awal ini, ayat 1 sampai ayat 10 bukan panjang. Coba dah, hafalkan itu. Sehingga ketika kita berjumpa dengan fitnah itu, bertemu dengan fitnah Dajjal, bacalah surat itu. Itu yang akan melindungi kita. Yang ketiga yang disampaikan juga, hendaknya kita menghindari tempat-tempat yang memang itu membawa kita terjerumus pada fitnah. Tempat-tempat kemaksiatan. Karena Dajjal ini simbol kemaksiatan, maka yang akan menjadi pengikutnya adalah mereka-mereka yang mendukung kemaksiatan. Jadi kita lihat saja nih, orang yang hobi maksiat, mendukung maksiat. Kalau Dajjal datang di detik itu, maka merekalah pendukungnya.
Tapi kalau mereka hobi datang ke tempat-tempat yang baik, masjid, pengajian, dekat dengan Allah dengan berbagai ibadah, maka insya Allah itu yang akan menjadikan dirinya kuat untuk tidak terbawa dengan fitnah Dajjal. Yang terakhir, nah ini kalau mampu, ya, kalau mampu ketika terjadi fitnah Dajjal, karena memang diminta kita di mana ada Dajjal, kita diminta untuk menyelisihi. Misalkan Dajjal ada di Jakarta, ya pergilah kemana, jangan datengin, jangan coba-coba, saya mau coba, nggak boleh, hati-hati itu. Jadi kalau Dajjal di sini kita pergi, Dajjal di sini kita pergi. Ada tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ada dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Masjid At-Tur. Nah, datanglah ke tempat-tempat ini, ya, supaya apa? Kita mampu untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam fitnah Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, mari mulai sekarang. Jangan pernah berpikir, Dajjal jauh. Saya tidak mungkin terkena fitnahnya, tidak perlu saya melindungi diri. Jangan berpikir seperti itu, karena Nabi SAW ketika bercerita tentang Dajjal itu, semua sahabatnya itu seolah-olah Dajjal itu sudah dekat. Terlihat dari raut mukanya rasa ingin untuk terus berbenah dan menjaga diri dari fitnah Dajjal. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari mulai detik ini kita mencoba untuk terus membentengi diri dari berbagai macam yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kemampuan agar kita mampu untuk menghindari fitnah Dajjal. Dan inilah poros surga. Lalu ujian yang dialami para pemilik kebun dengan hartanya, ujian ilmu yang dilalui Nabi Musa saat bertemu dengan Nabi Khidir, dan juga ujian kekuasaan yang dijalani Raja Zulkarnain dengan rakyatnya. Keempat jenis ujian inilah yang juga akan ditebar oleh Dajjal melalui fitnahnya di akhir zaman. Meskipun pada akhirnya tanah haram bisa melindungi kaum mukminin dari fitnah Dajjal, namun alangkah baiknya bila sejak saat ini umat muslim sudah mempersiapkan diri, salah satunya dengan terus berdakwah, menegakkan agama Allah, dan saling mengingatkan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan surah Al-Kahfi, baik membacanya, mentadaburnya, serta melaksanakan isinya, sehingga kita terhindar dari fitnah akhir zaman yang ditebarkan Al-Masih Ad-Dajjal. Demikianlah poros surga kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.